Saya ke kiri dulu ya, habis ini baru ke kanan lagi. Silakan Pak dari PKS Nasir atau Pak Muzamil nih. Silakan Pak, silakan Pak Muzamil ya, silakan. Baik, makasih pimpinan yang saya hormati. Bapak calon Kapolri yang saya hormati, Pak Budi Gunawan. Saya sangat meyakini apa yang disebut korupsi bukan semata tentang uang dan harta. Tetapi korupsi bisa lebih luas dari itu, termasuk adalah penyalahgunaan kekuasaan. Ada gium yang sangat terkenal, power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu punya potensi untuk disalahgunakan, dan ketika kekuasaan itu mutlak, maka penyalahgunaan pun menjadi mutlak. Oleh karena itulah menjadi penting seluruh pejabat negara berpikir dalam kerangka good governance. Negara menghadirkan berbagai lembaga negara untuk saling menjalankan perannya dan saling menghormati. Presiden dengan kewenangannya kita hormati, pemilu sudah usai. DPR dengan kewenangannya. Dalam konteks calon Kapolri, Kompolnas diadakan untuk membantu Presiden menyusun kebijakan Polri dan juga mengajukan calon Kapolri. Semua sudah berlangsung. Ada lembaga penegak hukum Polri yang kewenangannya begitu besar dan bangsa ini berkepentingan Polri itu sehat. Sebagaimana juga TNI, kita sangat membutuhkan lembaga itu sehat. Ada KPK yang kita ingin memberantas korupsi juga dengan kewenangan yang diatur. Ketika seluruh aparatur penegak negara ini, pejabat negara ini paham betul bahwa kekuasaan di tangannya itu pedang bermata dua. Mata yang kedua itulah dia bisa menumpas dalam artian negatif. Kalau mereka sadar itu, maka akan muncul saling menghormati, saling menjalankan perannya, muncullah good governance. Tidak ada negara yang sempurna, dalam proses perbaikan, maka akan muncullah optimisme publik. Ketika penegak, aparatur negara, lembaga negara saling menghancurkan, muncul pesimisme publik. Dan disitulah asing masuk. Timur Tengah sudah menjadi saksinya, sudah menjadi bukti. Rakyat kita tidak berkepentingan tentang hancurnya negara ini, tapi asing berkepentingan. Dalam konteks inilah saya ingin membingkai kita, semangat DPR mengadakan fit proper test ini. Surat Presiden masuk, kewajiban DPR menjawab, KPK punya kewenangan silahkan, tidak ada yang menghalangi. Kompolnas telah menjalankan perannya. Kita ingin Polri TNI yang kuat untuk menjaga negara kita, mengayomi masyarakat. Kita ingin Kapolri yang terbaik. Dengan semangat saling menghormati, kesadaran akan amanah kekuasaan dan bahayanya kekuasaan, disitulah keniscayaan munculnya negara yang kuat. Bukan dengan keyakinan kekuasaan masing-masing untuk menumpas kewenangan negara yang lain, lembaga-lembaga negara yang lain. Pada saat itulah keniscayaan negara ini menjadi kehancuran dan kita tidak kehendaki bersama. Hanya orang asinglah yang menghendaki itu. Bangsa dan negara ini sekian ratus juta sangat dirugikan dengan kondisi seperti itu. Inilah yang kita harus munculkan, termasuk wakil rakyat di lembaga yang terhormat ini. Oleh karena itu, Bapak Kapolri, calon Kapolri, mohon maaf, ya, dengan kecintaan saya, sangat paham betul saya luasnya cakupan kekuasaan Polri. Kalau dalam bahasa agama itu, Pak, ya, dalam bahasa agama sepertiga urusan manusia itu ada di kerjaan Kapolri. Sepertiga urusan manusia di Indonesia. Dalam bahasa agama itu at'amahum min ju' wa amanahum min auf. Yang ketiga adalah ibadah. Ya, dalam surat Quraisy, bangsa ini taat kepada Allah. Kedua, bangsa ini sejahtera perutnya. Ketiga, aman. Itu kebutuhan dasar manusia.
keamanan itu TNI Polri. Dua institusi itu menjaga sepertiga. Oleh karena itu sangatlah kepentingan asing kalau ada cita-cita untuk menghancurkan sebuah lembaga negara. Saya yakin, mudah-mudahan, saya berharap seluruh pejabat negara dimanapun dalam konteks penguatan ke depan bangsa ini sesuai dengan cita-cita reformasi, tidak sebaliknya. Maka reformasi Polri menurut saya pintunya adalah pada seleksi, zero corruption. Sampai saat ini bagi saya belum memuaskan. Zero corruption dalam konteks seleksi masuknya Polri, promosi jabatan Polri, apa terobosan calon Kapolri. Saya pernah di Komisi 2 Pak, dengan lembaga kepegawaian negara kita, Badan BKN. Ternyata mereka punya itu metode seleksi sebelum orang berdiri, katanya nilai sudah keluar, sehingga tidak ada permainan di belakang itu. Sederhana teknologinya. Kita mengunjungi beberapa negara mempelajari tentang kepolisian, apa jawaban mereka? Bahwa harga mati itu yang namanya seleksi bersih, zero corruption. Itu harga mati. Ketika itu tidak bisa dilakukan, maka garbage in, garbage out, masuknya sampah, ya keluarnya sampah. Bagaimana keseriusan calon Kapolri kita untuk itu? Tidak yang biasa-biasa, tidak yang lalu-lalu, sesuatu yang baru yang akan datang. Apa yang akan dilakukan? Tanpa itu omong kosong semua perbaikan di lembaga negara kita ini. Pemilu kita sudah kita ketahui, permainan politik, permainan uang luar biasa. Ya, menyedihkan. Kalau lembaga negara seperti Polri pun seperti pemilu yang terjadi, siapa yang banyak duit dia yang diterima, siapa anak jenderal dia diterima, omong kosong seluruh paper apapun yang kita lahirkan. Itu yang pertama Pak. Kedua, asing akan sangat senang menghancurkan bangsa ini paling mudah adalah bukan dari korupsi, bukan dari teroris, dari narkoba. Uang dapat banyak, bangsa tambah hancur. 2015 ASEAN bebas narkoba. Apa? Nggak ada apa-apanya ASEAN bebas narkoba 2015. Saya tidak terlalu melihat dukungan Mabes Polri untuk BNN. Pintu laut, pintu udara kita dibobol oleh narkoba. Dapil saya yang namanya Lampung, itu Bakauheni, pintu narkoba terbesar se-Indonesia, tangkapan narkoba terbesar di Indonesia. Berton-ton, itu artinya jutaan pemuda kita diracuni dengan melalui penyerbangan Bakauheni. Tidak ada support interdiction yang memadai. Tidak ada perhatian anggaran, perencanaan anggaran Mabes Polri untuk pengadaan support interdiction. Saya tantang Bapak, bagaimana menghadapi ini? Korban remaja, anak muda kita jauh lebih besar. AIDS kita pun datang dari persoalan suntik menyuntik soal narkoba. Ya. Ketiga, radikalisme. Kita setuju untuk diberantas. Tapi kita tidak ingin Kapolri sebagai kepanjangan tangan asing. Bangsa ini punya martabat, bangsa ini punya marwah. Bukan karena teknologi muka, bukan karena uang mereka, kita menjalankan program mereka. Timur Tengah sudah menjadi saksi ketika keuangan asing, teknologi asing menghancurkan anak negeri kita sendiri. Kita sepakat untuk memberantas itu, tapi dengan kemartabatan bangsa ini, tidak untuk diatur asing. Saya pertanyakan kepada Bapak, karena isu ini merebak, dan isu ini kita tahu, muncul gerakan teroris yang buat dia, yang teriak-teriak dia di internasional, yang menciptakan dia, yang teriak-teriak dia, yang berantas dia, yang jual teknologi militer dia. Jadi bagaimana, saya ingin tanya kepada calon Kapolri, Bapak bisa menjamin bahwa Polri bebas dari infiltrasi asing dalam konteks pemberantasan radikalisme. Terima kasih.